Sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita berserah diri kepadanya, kita sak teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, sekarang kita buka hati jiwa kita kepada firman Tuhan. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita harus kuat dan teguh. Iman kita jangan goyah sekalipun menghadapi badai dan ombak. Pada saat kita di tengah badai dan ombak, kita tetap kuat dan berseru agar Yesus menyelamatkan kita. Dan serukanlah sekarang di tengah ombak, semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang lalu di ombak ambingkan, mengharap kasih-Nya, seolah-olah ku tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang rusak, segera dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan badai yang menggelora, kayulah terus perahumu sampai menuju haluan, dan jangan pernah takut sebab Yesus bersamamu. Ya, di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan,
kita tahu Tuhan Yesus masih membuka hati untuk kita para pendosa ini. Dan kita akan diampuni setiap waktu saat kita datang ke hadirat-Nya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2025. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Demikian firman Tuhan. Kami ucapkan selamat menikmati hari Tuhan di pagi ini ataupun siang, malam. Tetaplah bersyukur kehadirannya. Tuhan sungguh baik dan baik sekali bagi orang yang selalu datang dan berseru kepadanya. Saudaraku, jangan pernah merasa Tuhan jauh. Yakinilah saat ini juga Ia berada di sampingmu dan memperhatikanmu yang mendengarkan firman Tuhan penuh keyakinan dan kesetiaan. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang merayakannya hari ini. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan Happy Wedding Anniversary in Jesus Christ. Selamat ulang tahun perkawinan bagi selalu bersama keluarga. Bagi saudaraku yang syarat dengan pergumulan, sakit penyakit, bahkan cobaan-cobaan. Saudara, jangan takut. Tuhan Yesus pasti datang melawat dan akan memulihkan saudaraku. Yakinilah betapa Tuhan sangat mengasihi dan mencintaimu. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, seorang ibu mendengarkan suara atau teriakan kecil dari sebuah ruangan. Ia mencoba menelusuri kekelaman malam dan ingin menemukan dari mana suara itu datang. Tiba-tiba saja, ibu itu menemukan ada seorang anak kecil yang sedang menangis merintih. Rasanya dia ditinggal oleh orang tuanya atau dibiarkan begitu saja. Suara jeritan itu semakin terdengar, memohon pertolongan kepada siapa yang mendengarkannya. Begitu cepatnya dan pekannya si ibu mendengarkan suara teriakan atau suara kecil yang begitu, katakanlah masih jauh dari sangat luar biasa ketika ibu itu menggendong dan memberikan kepadanya apa yang patut diberikan, termasuk pakaian yang hangat. Dan setiap kali anak itu memanggil ibunya walaupun jarak jauh, ibunya selalu mendengar dan bertanya, "Ada apa, nak? Ibu akan sudah siapkan bagimu." Suara, jeritan, ungkapan perasaan begitu punya makna dan sangat berharga dalam hubungan kekeluargaan dan sesama. Setiap kali berbicara tentang suara, maka suara anak dan suara ibu selalu menyatu. Dan ketika masing-masing mendengarkan suaranya itu, lalu mereka semakin merasakan kedekatan dan kehangatan yang luar biasa. Saudaraku, kali ini renungan bertemakan bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Kita manusia di dunia ini secara jasmania atau kemanusiaan sangatlah jauh dari Sang Ilahi, Sang Pencipta kita.
Kalau itu kita pikirkan secara duniawi. Tapi jangan saudara salah. Walaupun Tuhan itu saudara anggap jauh, sesungguhnya ia sangat dekat bagi seorang yang selalu berseru dan memanggil namanya. Serukanlah Tuhan. Pada waktu kesesakan dan sukacita, maka akan datang padamu. Berserulah dan sambutlah Tuhan dalam hidupmu. Kita akan merasa bahagia dan tenang bersama Tuhan. Apalagi ketika Tuhan menjawab suara kita dan seruan maupun panggilan kita. Dengarlah suaraku Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan, dengarlah suaraku, hai manusia. Suara Tuhan yang disebut dengan Pokesio Dei adalah bagian yang terindah dan bagian komunikasi yang hangat antara kita dengan Tuhan. Yesus juga sebagai gembala yang baik selalu berseru kepada domba-dombanya. Dan dari jauh Yesus memanggil, hai domba-dombaku. Maka jangan satu pun domba itu tertidur atau domba itu larut hanya dalam keasikannya. Domba itu harus melihat dari mana datangnya suara itu. Oh, ternyata suara sang gembala, yaitu Yesus. Bagi siapa yang selalu mendengarkan suara Yesus, suara Tuhan, dia akan diselamatkan dan ia akan mendapat kepenuhan harta surgawi atau kehidupan kekal. Saudaraku, sekarang waktunya kita membuka hati untuk Tuhan. Menyendengkan telinga kita mendengarkan suara Tuhan. Dalam kitab Ibrani dikatakan, jika hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Sadarion nabi nikim suaraku, buka maroham, unak koras roham. Asa molo digohi hatan di batah kita, sonang mangulut tahun. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Dengarlah suara Tuhan di hari Kamis ini. Ketika saudara mendengarkan suara Tuhan, maka lakukanlah apa yang diserukan dan disuarakan. Jadilah anak terkasih, beroleh berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami melakukan setiap aktivitas kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bagi selalu bersama